Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan isi dari materi kami dengan judul Pengantar Pendidikan Anti Korupsi, Hakikat dan Bentuk-bentuk Korupsi. Hai, perkenalkan nama saya Sulastri. Saya akan menyampaikan materi pertama. Halo, perkenalkan nama saya Siska Spiti. Saya akan menyampaikan materi kedua. Hai, perkenalkan nama saya Nurfifin. Saya pemateri ketiga. Halo, nama saya Dinda Putri. Saya pemateri keempat. Pengertian pendidikan anti korupsi. Tujuan utama dari anti korupsi adalah untuk membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta membangun sikap kritis terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu menjadi generasi yang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Kemudian ada beberapa aspek penting dalam pendidikan anti korupsi, ada 5 poin. Yang pertama itu membentuk karakter yang berintegritas. Yang kedua, mencegah korupsi sejak dini. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran hukum dan sosial. Yang keempat, membangun budaya anti korupsi. Dan yang kelima adalah mendukung pembangunan bangsa. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua yaitu akan menjelaskan tentang hakikat korupsi. Hakikat korupsi merupakan pemahaman mendasar mengenai esensi atau inti dari tindakan korupsi itu sendiri. Korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena kompleks yang mencakup aspek moral, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Terus di sini ada menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercaya untuk keuntungan pribadi. Definisi ini menekankan bahwa inti dari korupsi terletak pada pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Seorang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas tertentu justru memanfaatkan posisi demi kepentingan pribadi sehingga merugikan banyak pihak. Di sini ada beberapa cara pandang perspektif terhadap korupsi. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, korupsi sebagai penyimpangan moral. Yang kedua, korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, korupsi sebagai fenomena sosial. Dan yang keempat, korupsi dalam perspektif budaya. Baik, sekian dari saya. Saya lanjut ke pemateri ketiga. Baik, saya menjelaskan materi ketiga, yaitu faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi. Yang pertama itu faktor penyebab korupsi. Ada beberapa faktor penyebab korupsi itu. Yang pertama itu faktor individu, faktor sistem, faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor politik. Dan selanjutnya itu ada juga dampak korupsi. Dampak korupsi itu ada 4. Yang pertama itu dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak politik, dan yang terakhir itu dampak hukum. Dampak korupsi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ini memiliki pengaruh yang sangat luas dan saling berkaitan di berbagai bidang kehidupan keluarga, ekonomi yang ditimbulkan tidak hanya menghambat pertumbuhan dan investasi, tetapi juga dampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terus selanjutnya itu ada juga upaya mengatasi korupsi. Upaya mengatasi korupsi ini ada 5. Yang pertama itu penegakan hukum yang tegas. Yang kedua itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga itu pendidik anti korupsi sejak dini. Yang keempat itu perbaikan sistem birokrasi. Yang terakhir itu perubahan budaya masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan, tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan. Penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan
menegakkan transparansi dan akuntabilitas agar setiap tindak dapat diawali secara terbuka. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Baik, bentuk-bentuk korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Praktik korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk yang seringkali terjadi, baik secara terang-terangan maupun terselubung, di mana setiap bentuk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun pada dasarnya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum serta menyimpang dari nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial. Bentuk-bentuk korupsi yang terjadi diantaranya, yang pertama ada suap, yang kedua ada penggelapan, yang ketiga ada gratifikasi. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi